Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersama dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan lembutkan hati kami, sehingga firman-Mu menjadi jawaban dalam hidup kami, dan kami juga menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudaraku yang kekasih, aku menasihat kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan muliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, namun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu mengungkapkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang gunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormati semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Puji Tuhan, suatu firman yang sangat baik. Tapi kita ambil satu berkat yang buat kita pagi hari ini, sebagaimana ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka menyalahkan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Firman Tuhan mengajar, hiduplah sebagai orang merdeka. Hiduplah sebagai orang merdeka. Apa yang Tuhan maksud dengan orang merdeka ini? Orang yang sudah dibebaskan daripada dosa. Kita sudah dimerdekakan lewat korban darah Yesus. Kita sudah dimerdekakan lewat korban darah Yesus. Bukan menjadi hamba dosa, tapi akan menjadi hamba Allah. Dulu ketika kita masih berdosa, bermain-main dengan dosa, hidup dalam dosa, kita disebut hamba dosa. Tapi setelah dimerdekakan oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Kristus, kita menjadi hamba Allah. Nama sebagai hamba, tunjukkan diri kita sebagai hambanya Allah. Hamba Allah. Jangan kita bermain-main dosa atau menyalahgunakan kemerdekaan, ya, menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan, benar-benar merdeka. Ngaku hamba Allah, tapi hidup jadi hamba dosa. Hamba dosanya, luarnya, dalamnya hamba dosa. Itu yang Tuhan tidak mau. Mari katakan firman Tuhan, bukan sebagai orang yang menggunakan kemerdekaan itu menghubungi kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba berbuat dosa, tetapi sebenarnya
berbuat dosa, tapi ada yang menutupi orang Allah. Kelihatan dari luar terang, tapi dalamnya penuh dengan belatung, penuh dengan perkara yang tidak baik. Firman Allah mengajar buat kita benar-benar jadi hamba-hamba Allah. Benar-benar jadi hamba Allah, arti tidak memalukan majikan kita ke Allah yang sedang menebus dosa kita. Itu yang kita kerjakan, bukan menyelubungi dosa. Ngaku hamba Allah, tapi dalamnya hamba setan, hamba dosa, melakukan kejahatan dengan pengertian menjual, sebagaimana Yudas menjual 30 perak untuk mendapatkan uang itu. Dia jual Yesusnya, gurunya yang sangat mengasihi dia jual. Dia belum benar-benar merdeka, sekalipun jadi murid Tuhan 3 tahun setengah, tapi belum merdeka. Dia tetap menjadi hamba dosa. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merdekakan oleh Tuhan, benar-benar jadi hamba Allah, yang tidak memalukan Tuhan, dan menjadikan pribadi Kristus dalam hidup kita ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebab hamba juga membawa nama Allah. Hamba Allah beri nama Allah. Hamba dosa membawa nama dosa. Tapi kita sebagai hamba Allah hidup dalam kekudusan, gak main-main dosa. Ya, kita hidup di akhir zaman. Manusia sudah semakin hari semakin berjahat, tapi kita semakin hari semakin suci. Ingat Wahyu 22 ayat 11. Yang kudus semakin kudus, yang cemar semakin cemar, yang benar semakin benar. Amin. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Jangan kami gunakan kemerdekaan yang menutupi sesuatu yang tidak baik, tapi kami gunakan kemerdekaan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kami benar-benar hamba Allah, bukan hamba dosa. Sucikan pikiran sampai angan kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga, sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri. Berikan mereka takut oleh Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Yang cinta Dia katakan amin.